Oke, teman-teman sekalian, untuk memulai presentasi sebaiknya teman-teman pada saat pertama kali membuka PowerPoint dan saat itu untuk mengucapkan salam kepada dewan juri maupun kepada peserta, teman-teman sebaiknya membuat opening. Nah, opening yang seperti saya buat ini contohnya seperti ini animasinya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan saat opening kali ini? Nah, kita ya tinggal mengucapkan salam saja. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman sekalian dan Dewan Juri yang terhormat. Kami dari Universitas Negeri Yogyakarta akan memberikan suatu inovasi untuk kemajuan Indonesia. Nah, seperti itu contohnya. Lalu, setelah itu kita masuk ke slogan. Kenapa sih butuh slogan? Karena ketika kita memakai slogan, maka kita di sini akan mulai menggebrak panggung. Nah, kenapa kita harus menggebrak panggung? Karena kita harus membuat mata para dewan juri dan juga mata para peserta yang lain itu melihat ke kita gitu. Jadi kita dipandang dan itu akan memberikan suatu nilai presentasi yang baik karena kita bisa memberikan suatu hal yang menarik perhatian gitu. Nah, contohnya ada suatu quotes. Nah, bisa nggak cuman quotes tapi bisa sesuatu yang lain yang bisa kalian tampilkan. Nah, ini salah satunya akan saya bawakan. Nah, itu saya membawakan satu pepatah yang isinya technology has changed our life, so it's good as here and now. So we will bring one to you. Oke. Lalu mulai masuk ke latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita harus memberikan suatu pernyataan, bukan opini ya, tapi suatu fakta dan pernyataan yang bersifat general. Jadi bersifat umum, yang ibaratnya semua orang itu tahu. Jadi kita belum langsung mengkerucut gitu. Kita langsung bilang, Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki daerah perairan yang luas. Ini dibuktikan oleh data bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan juga wilayah laut di Indonesia itu 2 kali lebih luas daripada daratan. Nah, itu bisa jadi suatu fakta yang mungkin semua orang udah pasti tahu ya. Oke, selanjutnya kita masuk waktu. Nah, luas lautan Indonesia mencapai 5,8 km persegi atau 2/3 luas wilayah Indonesia, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013. Nah, jadi usahakan teman-teman di sini membuat PPT itu disediakan background gambar yang bagus dan juga memakai animasi agar tidak terlihat monoton. Dan itu penting. Kenapa? Karena tampilan presentasi itu juga masuk penilaian juri. Dan juga ketika teman-teman mungkin mau skripsi, mau sidang, nah kalau PPT-nya monoton itu juri rasanya pengen cepat-cepat selesai. Dan ketika juri pengen cepat-cepat selesai itu pasti nilai kalian nggak bagus. Nah, itu yang pertama. Terutama di latar belakang ya. Kalau latar belakangnya sudah tidak menarik, ya juri mungkin akan berpikir malas mau melihat hasil penelitiannya gitu, dan itu bahaya. Lanjut. Nah, kita masuk ke suatu keadaan yang lebih rinci lagi, lebih spesifik. Nah, di sini saya menambahkan bahwa produksi dan ekspor ikan setiap tahun mengalami peningkatan. Nah, itu adalah peningkatan tahun 2014 adalah 5,65%. Nah, produksi perikanan dalam ton. Nah, kita harus menampilkan fakta di sini. Dan juga animasinya juga harus menarik. Dan juga ada berita yang kita screenshot. Dan ini berguna untuk menambah kepercayaan dari juri maupun peserta yang lainnya bahwa data kita itu data real. Oke, lanjut. Nah, realita kehidupan nyata. Apa sih realita kehidupan nyata ini? Nah, kita lebih masuk ke lebih rinci lagi, masuk ke lebih spesifik lagi. Nah,
Jadi kita di sini memberi suatu data-data. Nah, seperti ini puluhan ikan mati, tebarkan bau busuk, banyak ikan dibiarkan membusuk di pantai, kemunduran mutu ikan dan sebagainya. Ini berita ya. Lalu ada juga bahwa berita lain. Nah, karena saya di sini membuat alat pengasap ikan. Nah, di sini kita ada suatu data bahwa pengasapan ikan dapat menjadi salah satu metode pengawetan yang baik dan menjadi kuliner olahan ikan yang banyak dicari. Nah, ini fakta juga. Dan juga kenapa kita sih mau develop alat pengasap ikannya, karena potensinya menjanjikan. Nah, itu salah satu upaya bahwa sebelumnya ada background bahwa banyak ikan yang membusuk, tapi ternyata ada solusinya. Nah, solusinya itu bikin pengasapan ikan agar ikan menjadi lebih awet karena jadi ikan asap seperti itu. Nah, tapi masalahnya, kita tuh harus tahu, kita membuat latar belakang. Di latar belakang itu ada masalah itu ada solusinya, tapi solusinya itu belum optimal dan kita butuh meningkatkan itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, masalahnya itu proses pengasapan ikan tradisional memerlukan waktu yang lama, berpolusi yang tidak efisien karena membutuhkan waktu 14-20 jam. Dan juga hasil pengasapan ikan dengan pengasapan secara tradisional kurang higienis dan kurang berkualitas. Nah, dan lihat terbelakang ini, sekali lagi saya tekankan, tolong cantumkan sumbernya agar para juri dan para peserta itu menyatakan bahwa karya kita kompeten karena berdasarkan latar belakangnya, ada referensinya. Oke. Nah, di sini kami punya ide namanya Alpkan. Nah, Alpkan alat pengasap ikan berbasis solar cell dengan reduksi polusi karbon dioksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon, terintegrasi Android Mobile IoT, Internet of Things, sebagai upaya untuk pengawetan ikan dan meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di Pantai Trisik, Kulon Progo. Oke, kita masuk ke perkenalan. Nah, ini saat saya dulu mengajukan karya ini, saya mempunyai 2 orang teman yang satu tim sama saya, yaitu adalah Imam Fauzi dan Mada Eja Al-Huda. Nah, ketika kalian mempunyai sebuah tim, ketika kalian ingin membuat satu karya, dan itu karyanya harus berkelompok, minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. Nah, kalian benar-benar harus mencari teman yang solid dan satu pemikiran dengan kalian. Kenapa? Karena teman yang solid dan punya satu pemikiran sama kalian itu akan sangat membantu kalian memenangkan suatu perlombaan atau mencapai target yang kalian inginkan. Entah itu kalian mau juara PIMNAS, atau mau juara karya ilmiah, atau mau lolos pendanaan hibah CPPBT, atau kalian mau lolos lomba yang lain, lomba inovasi yang dari pemerintah maupun dari perusahaan atau dari universitas. Nah, itu kalian harus punya teman yang solid. Jadi ketika kalian membuat karya ilmiah, teman yang solid itu lebih berharga daripada teman yang pintar. Tapi kalau kalian bisa mendapatkan teman yang pintar dan juga teman yang bisa solid sama kalian, itu malah jauh lebih baik gitu. Karena saya juga pernah punya pengalaman ya seperti itu. Misalnya kita dengan teman yang sepemikiran sama kita, maka karya itu akan cepat selesai dan kita akan dengan mudah memenangkan perlombaan karena kita sudah satu pemikiran. Ibaratnya saat presentasi dan tanya jawab itu kita udah satu visi, dan juga kita tidak perlu latihan yang lama ataupun latihan yang berulang-ulang, itu tidak perlu lagi karena kita udah satu pemikiran. Nah, itu yang terjadi pada saya dan 2 orang teman saya ini. Jadi alhamdulillah karya saya yang ini menang perlombaan juara 1 ya karena kita mempunyai tim yang sangat solid. Itu kuncinya yang pertama. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan pada saat menyampaikan isi adalah yang pertama tahap pembuatan. Kita harus menjelaskan apa tahap pembuatannya. Yang pertama adalah survei lokasi. Nah, survei lokasi ini penting. Kenapa? Karena survei lokasi itu adalah tempat kita melakukan implementasi alat.
Nah, melakukan implementasi alat tersebut, kita harus tahu di mana alat kita nanti akan digunakan. Nah, kalau saya di sini implementasi alatnya adalah di Pantai Terisik, Kulon Progo, tepatnya di Desa Banaran. Nah, jadi saya itu harus menganalisa lokasi yang digunakan untuk implementasi alat. Kalau pada proses pembuatan alat pengasap ikan ini, saya lihat yang pertama adalah kondisi geografis dari wilayah tersebut. Nah, di Pantai Terisik itu apakah cocok kalau kita untuk mengembangkan alat pengasap ikan di sana. Nah, jadi yang kedua adalah sosial ekonomi masyarakat. Nah, apakah benar di sana banyak ikan? Apakah benar di sana banyak yang menjual ikan? Apakah benar di sana butuh sektor pariwisata? Nah, itu bisa saya dapatkan ketika survei lokasi. Jadi implementasi alat ini tepat sasaran. Kita nggak mungkin mengimplementasikan alat atau mesin yang berada di daerah yang tidak mereka butuhkan. Nah, karena di sana sudah cocok, nah berarti survei lokasinya sudah benar. Nah, kita juga harus tahu di area mana akan mengimplementasikan alat kita agar bisa dirasakan efeknya ke masyarakat secara luas. Kedua adalah desain alat. Nah, desain alat ini penting untuk proses manufacturing. Jadi kita harus membuat desain 3D dan 2D. Nah, desain 3D itu adalah untuk kita mengetahui bagaimana wujud alat dalam realnya nanti seperti apa, itu 3D. Kalau yang 2D, yang 2 dimensi itu berguna untuk sebagai gambar kerja. Nah, itu berguna saat kita proses pemotongan plat, proses pengelasan, dan juga proses untuk melihat ukurannya berapa. Nah, itu sangat penting buat kita. Kalau saya di sini alatnya memakai Autodesk Inventor. Dan teman-teman bisa memakai aplikasi lain selain Autodesk Inventor, bisa Katia, bisa bisa SolidWorks, bisa juga 3ds Max, terus bisa juga SketchUp dan lain sebagainya, sebisa teman-teman saja. Pada ketiga ada pemilihan bahan. Pemilihan bahan itu sangat penting pada proses manufacturing alat yang ada berhubungan dengan teknologi pangan. Nah, ini kan berhubungan dengan teknologi pangan, otomatis alat yang harus digunakan itu harus berbahan stainless. Lalu kenapa harus stainless? Ya karena kita tidak mungkin menggunakan flat acer, menggunakan bahan logam lainnya karena akan berkarat. Nah, karat-karat tersebut akan membuat produk kita tidak higienis. Nah, berdasarkan hal itu ya pemilihan bahan juga penting. Lalu yang keempat adalah proses manufacturing. Nah, proses manufacturing di sini adalah proses membuat alat dari desain awal sampai jadi. Nah, yang pertama dilakukan kita harus membeli bahan-bahannya dulu, lalu menyediakan alat-alat atau mesin yang dibutuhkan untuk proses manufaktur. Lalu yang kita lakukan adalah pemotongan plat, lalu pengelasan untuk menyatukan berbagai item, berbagai komponen. Lalu yang kita lakukan juga ada harus proses bagaimana mencocokkan part-partnya tersebut sesuai gambar kerja dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah finishing. Nah, finishing di sini itu adalah bagaimana kita membuat produk kita itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi seperti cat, pengecetan, dan juga ada bagaimana proses menghaluskan pengelasannya dengan cara digerinda. Lalu juga menambahkan beberapa komponen yang sekiranya itu membuat alat kita itu layak digunakan. Lalu yang kedua adalah uji coba. Nah, uji coba itu kita lakukan di lokasi yang sudah kita survei sebelumnya atau area yang sudah kita survei sebelumnya. Dan juga uji coba ini ada dua, uji coba sebelum kita implementasi dan adalah uji coba saat implementasi.
Uji coba sebelum implementasi itu contohnya adalah uji cacat las. Nah kita lihat tuh uji cacat lasnya gimana. Terus uji kemampuan mekanis. Nah jadi uji kemampuan mekanis itu ada blower di sana, motor kita uji mekanisnya apakah cocok dan kuat untuk memutar rotarinya itu supaya untuk memutar ikan. Lalu juga ada yaitu seperti uji coba terbatas ya. Lalu uji lampu-lampu, uji ke elektrikal, uji IoT dan sebagainya sebelum kita bawa alatnya ke lokasi yang ada. Nah lalu yang selanjutnya ada yang kedua itu adalah uji coba alatnya langsung di lokasi yang sebenarnya. Nah itu kita langsung masak ikan asap di lokasi tersebut agar kita tahu tuh alatnya cocok nggak saat digunakan di lokasi yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke spesifikasi mesin. Nah, spesifikasi mesin di sini ada 23 yang bisa kita lihat. Sebenarnya lebih ya, cuman ini adalah spesifikasi mesin yang dimana menunjukkan wilayah atau tempat-tempat mesin yang sebagai komponen utama. Jadi di sini tidak ada solar cell maupun IoT yang terlihat. Tombol-tombol juga tidak ada di spesifikasi di sini, tapi di mapping spesifikasi di sini adalah komponen utama tabungnya. Yang pertama adalah tabung ruang pengasap. Nah, ini di sini adalah tempat untuk menaruh ikan asap. Lalu yang kedua adalah tungku. Nah, tungku di sini adalah suatu wadah untuk menaruh ini bara api, untuk membuat bara api mulai dari arang atau serabut kelapa ataupun apa saja yang bisa dibakar untuk menghasilkan output asap. Yang ketiga adalah badan siklon. Nah, badan siklon ini untuk apa? Nah, siklon ini adalah untuk tempat penyaring, di mana ketika kita mengasapi suatu bahan ataupun kita membuat asap dengan membakar arang ataupun membakar selabut kelapa, pasti itu ada yang namanya serpihan yang akan melayang ke atas bersama dengan asap. Nah, agar ikan asapnya higienis, tidak ada potongan-potongan ataupun serpihan dari barang yang dibakar. Nah, itu kita harus ada siklon. Nah, jadi siklon di sini gunanya menyaring. Jadi yang masuk ke tabung ruang pengasap itu cuman asapnya saja, tidak ada padatan yang masuk ke sana, jadi disaring di siklon. Lalu yang keempat adalah tutup siklon, itu bagian atas, di situ ada sekat-sekat penyaringnya, ada jaring-jaring. 5 adalah elbow. Nah, pipa elbow itu untuk menyambung antara tabung pengasap dengan siklon ataupun tungku. Nah, jadi siklon di sini itu tahan asap atau heat resistant ya. Jadi di sana juga kita cat dengan yang tahan panas juga. Lalu yang keenam adalah case badan. Nah, lalu case badan itu gunanya untuk meredam dari tabung ruang pengasap. Nah, itu ada isolator. Jadi kita tidak mungkin suatu alat pengasap itu di luarnya tidak ada peredam panas. Dan nanti kalau tangan kita kena, yang ada kita bisa kena panas dan menyebabkan luka bakar. Jadi dikasih case badan di situ, kasih selimut ibaratnya. Lalu ada 7 tutup bawah siklon. Untuk bawah siklon di sini nanti kita buka bawahnya, dan situ pasti ada padatan kan yang dari pengasapan. Nah, dari situlah nanti kita ambil kotorannya. Oke, lanjut. Nomor 8 itu adalah engsel. Nah, engsel itu gunanya ya untuk menyambungkan pintu dengan tabung. Nah, engselnya itu ada 2. Jadi ada engsel yang ditutup tabung sama yang ditutup tungku. Nah, nomor 9 ada tutup tabung. Itu sama dengan nomor 10 tutup tungku ya, ibaratnya pintunya dari tabung dan tungku itu. Oke, selanjutnya adalah nomor 11
kerangka alat. Nah, jadi kerangka alat di sini di gambar tidak ada ya. Jadi kerangka alat itu ya bawahnya itu, yang di bawah tabur ruang pengasap. Oke, kita lanjut. Nomor 12 itu UCF 205. Nah, itu pada yang di bagian atas. Nah, UCF ini adalah untuk menyambung dari dari tangkainya, tangkai yang di tengah itu yang poros. Nah, poros itu kan ada tangkai-tangkainya nyambung situ. Nah, itu dari atas sampai bawah itu ada UCF 205 sebagai bearingnya ya. Nah, jadi kita bisa menyambungkan biar bisa paten, jadi kasih bearing UCF 205. 13 shaft. Nah, shaft itu poros, jadi tengahnya itu kosong ya, bolong seperti pipa stainless. Dari stainless juga. 14 itu tangkai. Nah, tangkai itu naruh ikan asapnya tuh di situ, nanti dilubang-lubangin, dikasih dibor, kasih lubang-lubang. Satu tangkai itu 3 lubang. Jadi kita di sini memakai 6 tangkai ya. 15 blower untuk mempercepat pengasapan. 16 kaca untuk pintu. 17 dudukan motor. Nah, jadi itu ada motor mesin jahit tuh di atas, motor servo yang digunakan untuk memutar poros atau shaft. Lalu 18 swing mesin motor. Nah, itu motor yang untuk menggerakkan puli juga. Nah, nomor 20 grouping puli. Nah, puli ini untuk menggerakkan shaft dan tangkai yang ada di bawahnya. Lalu 21 poros katup ada di blower, daun katup juga di blower. 23 juga di blower, baut M6 kali 1 kali 10. Lanjut uji kinerja. Nah, kita lihat uji kinerja. Yang pertama itu memeriksa kesiapan alat. Nah, kita harus siapkan tuh kesiapan alatnya, apakah bisa nih digunakan. Kita harus tahu kesiapan alatnya, mulai dari kesiapan tabungnya, kesiapan tungku, kesiapan ceklonnya, dan juga kesiapan solar cell dan lain sebagainya. Kita harus menyiapkan alat yang tersebut. Ada proses penggaraman ikan. Jadi ikan-ikan yang sebelum diasapin itu ya harus digaramin dulu. Nah, lalu selanjutnya membuat bara api. Nah, membuat bara api sini kita memakai serabut kelapa, batok kelapa ya. Boleh pakai yang lain juga bisa, pakai kayu juga bisa, pakai arang juga bisa, terserah saja. Nah, selanjutnya solar cell akan. Kita di sini memakai solar cell untuk menghidupkan blower, lampu, dan juga motor elektrik. Lalu ada penggunaan EOT. Nah, EOT ini penggunaannya untuk apa? Nah, penggunaannya untuk on off mesin biar bisa lebih praktis, dan juga bisa untuk monitoring suhu. Jadi juga untuk monitoring suhu dan monitoring kelembapan. Monitoring suhu dan monitoring kelembapan. Lalu selanjutnya ada namanya blower dan filtrasi. Nah, blower dan filtrasi di sini untuk mengeluarkan asap. Jadi asapnya itu sirkulasinya bagus biar tetap tahan panas. Lalu ada pengasapan. Nah, itu pengasapan kemasan. Lalu proses kerja termometer untuk bisa mengetahui suhu yang ada di dalam tabung. Lalu yang hasil ikan asap. Nah, selanjutnya kita akan mengupas tuntas bagaimana proses pengasapan ikan itu dari 1 jam sampai menjadi ikan asap. Jadi kita harus menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan ataupun progres dari pembuatan ikan asapnya. Oke, selama 1 jam pertama itu suhunya kurang lebih 80 derajat Celcius ya. Dan hasil yang didapatkan adalah warna ikan asap masih terlihat cerah, kulit luar ikan asap masih lunak, dan daging ikan asap masih sangat basah. Dan yang pasti ikan asap ini masih belum bisa dimakan. Kenapa? Karena kadar airnya juga masih banyak. Oke, next. Nah, ini saat 2 jam.
Suhu juga sama, kurang lebih 80 derajat Celcius. Namun ikan sudah berubah, warna ikannya sudah cenderung menjadi coklat, kucai keluar ikan asap jadi agak keras, dan daging ikan asap agak kering. Lalu saat 3 jam dengan suhu yang masih sama juga, kurang lebih 80 derajat, warna ikan asap terlihat coklat gelap tua atau tua ya. Jadi udah agak hitam tapi dia masih coklat, dan juga kulit ikan asap sudah keras karena kadar airnya sudah tinggal sedikit, dan juga sudah lebih kering. Lalu yang terakhir adalah 4 jam. Salah satu keunggulan alat pengasap ikan ini adalah bisa menghasilkan ikan asap hanya dengan waktu 4 jam saja, dan itu lebih cepat dibandingkan pengasapan model tungku yang kotak itu, dan itu cuma mampu untuk kapasitas maksimal sekitar 10 kilo, itu bisanya 10 jam bahkan sampai 8 jam paling cepat. Dan juga seperti yang tradisional itu lama sekali 12 jam, dan ini lebih praktis karena lebih rapi komponen mekanis, jadi sangat membantu proses pengasapan. Jadi 4 jam masih dengan suhu yang sama 80 derajat Celcius, warna ikan asap terlihat coklat hitam-hitaman, lebih hitam ya. Dan juga kulit ikan asap sudah sangat keras, sudah kering, dan juga ikan asap bisa dikonsumsi, dan rasanya itu sangat mantap, bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Nah, ini hasil uji produk. Ikan asap dan ikan bakar itu sebenarnya kurang lebih sama peminatnya juga sama-sama banyak. Nah, kita ada responden, kita melakukan 6 responden di sini. Contoh kita lihat dari warnanya itu menurut para responden lebih menarik ikan asap gitu daripada ikan bakar. Lalu teksturnya ikan asap itu jauh lebih baik teksturnya menurut para responden dibandingkan ikan bakar. Juga aroma ikan asap dan ikan bakar itu kurang lebih sama, aromanya sama-sama menggugah selera, dan terakhir adalah rasa. Nah, rasa ikan asap itu sedikit lebih enak menurut para responden. Kalau menurut saya sendiri sih, ikan asap dan ikan bakar kurang lebih sama ya, tergantung kita memakannya dalam kondisi apa. Kalau kita memakan ikan bakar dalam kondisi lapar ya enak jadinya, memakan ikan asap dalam kondisi lapar ya jadi enak. Nah gitu. Lalu salah satu inovasi dalam ikan di sini ada inovasi cerobong asap. Tentunya pasti yang namanya pengasapan ikan, kita membuat ikan asap itu pasti ada yang namanya polusi udara, dan polusi udara ini bisa membuat kondisi pesisir atau daerah pesisir itu menjadi polutan, jadi ya tercemar udaranya. Nah, jadi kita melakukan suatu inovasi. Apa sih inovasi cerobong asap yang ada dalam alkohol ini? Oke, di sini ada yang namanya blower. Nah, blower di sini tempat output asap dan juga mekanis pengasapan supaya bisa menjadi lebih cepat. Lalu inovasinya di mana? Oke, kita di sini memakai limbah kulit udang. Nah, kenapa pakai limbah cangkang udang? Jadi limbah cangkang udang ini sangat banyak di daerah pesisir pantai Kulon Progo, karena pesisir pantai Kulon Progo itu banyak tambak udang. Dan tambak udang di sini tentunya para pengusaha ada yang membuat terasi, ada yang membuang cangkang udangnya juga, dan lain sebagainya. Namun ternyata limbah udang itu seringkali membuat masalah. Masalah itu karena baunya sangat menyengat ya, sehingga mengganggu warga yang ada di sekitar. Nah, cangkang udang itu mengandung senyawa organik terutama protein sebesar 23-27%, dan tanin kepala udang merupakan tempat perkumpulan enzim-enzim pemecah bahan organik serta bakteri pembusuk. Nah, berdasarkan itu ada juga
jurnal mengatakan limbah kulit udang ini memiliki potensi yang besar sebagai penghasil kitin dan kitosan. Kitosan juga merupakan bahan baku pembuatan membran yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan filtrasi atau separasi. Selain itu, kitosan dapat berfungsi sebagai koagulan yang aplikasinya banyak digunakan pada proses pengolahan limbah. Nah, berdasarkan hal tersebut kami membuat filter asap. Gimana cara pembuatannya? Nah, yang pertama itu menyediakan cangkang udang. Nah, cangkang udang sudah disiapkan. Lalu kita melakukan blender cangkang udangnya. Lalu proses pembuatannya, kita cangkang udangnya itu mulai kita cetak. Nah, kita masukkan ke kertas. Nah, kertas itu kertas kardus di situ. Nah, lalu cangkang udang ini sangat lengket ya. Jadi kita bisa langsung menempelnya di atas kertas kardus. Nah, kira seperti ini. Sebelum pengujian ya masih agak krim-krim warnanya. Nah, ketika pengujian 20 menit udah menjadi agak gelap, pengujian 40 menit udah mulai kecoklatan, 60 menit jadi hitam. Nah, dari sini kita langsung namanya mengecek uji emisinya. Oh, ternyata ini sangat efektif untuk menurunkan polusi yang keluar dari dari mesin pengasapan ikan tersebut. Bisa kita lihat karbon monoksida saat penggunaan alkan itu 2,932 lalu ketika menggunakan filter menjadi 0,228 penurunan yang sangat drastis. Lalu karbon dioksida yang awalnya 4,84 menjadi 0,10 lalu hidrokarbon 175 ppm menjadi 8 ppm dan ini sangat signifikan sekali. Jadi limbah udang itu berfungsi untuk menyaring dari asap bakaran ikan asap tersebut, dan ini sangat baik karena tidak menciptakan polusi. Lalu bagaimana aplikasi Internet of Things pada Afgan? Nah, Internet of Things ini digunakan untuk sebagai mempermudah operasional Afgan biar user interface-nya itu praktis. Nah, jadi Afgan itu bisa dikendalikan oleh Android. Jadi kita mengembangkan suatu aplikasi informatika yang berguna untuk revolusi industri 4.0. Aplikasi IoT Afgan itu Internet of Things. Nah, itu kalau yang halaman home-nya terdiri dari brand icon dan tombol start untuk mulai aplikasi. Nah, jadi IoT Afgan di sini berguna untuk mengatur on off lampu, blower, dan juga dari motor listrik untuk memutar sub atau poros. Untuk rancangan materi promosi hasil karyanya itu yang pertama adalah promosi online. Nah, itu ada di Instagram, ada di website, Facebook, Android, X, dan Bukalapak. Lalu untuk promosi offline-nya ada poster, leaflet, banner, dan kabar berita. Simpulannya, aplikasi Internet of Things Afgan memberikan informasi sekaligus kendali mesin pengasap ikan. Yang kedua adalah filter lebih ramah lingkungan karena menghasilkan gas karbon monoksida 0,228 karbon dioksida 0,10 dan hidrokarbon 8 ppm yang lebih sedikit dibandingkan tanpa menggunakan filter atau filter pada terobong asapnya. Yang terakhir adalah aku menunjukkan performa optimal dan ikan yang diasapi dapat menjadi produk dalam waktu 4 jam. Ini ada dokumentasi observasi dan pengujian. Ini adalah video dari mesin Afgan.
saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.